ini keutamaannya dibanding dari dua perkara ini adalah satu, mobil iman kepada Allah. Satu, jadi kalau berbicara dengan iman tidak ada yang keutamaannya, apapun perkorone, apapun bentuknya, tidak ada yang bisa melebihi keutamaannya iman kepada Allah. Lebih dari segalanya, itu kata Nabi. Itu menempati tempat yang paling utama, terutama, tidak tinggalnya melebihi afdolnya. Yang kedua adalah buat menafkul muslimin, memberikan kemanfaatan terhadap sesama muslim. Bentuk kemanfaatan itu banyak. Ada kalanya bil maqal, dengan ucapan kita memberi nasihat kepada sesama muslim dengan ucapan, karena banyak sesama muslim yang membutuhkan nasihat. Jadi ketika kita memberikan kemanfaatan dengan ucapan, itu adalah termasuk dua perkara kata Nabi yang tidak ada bandingannya utama. Jadi yang pertama iman kepada Allah, memberikan kemanfaatan kepada orang muslim. Ada kalanya memberikan kemanfaatan karena kita mempunyai pangkat. Ini iman ada yang hadir, ada acara yang bersamaan. Orang yang mempunyai pangkat memberikan kemanfaatan kepada sesama muslim dengan kepangkatannya, menjadi dewan, kemudian aspirasinya kepada pemerintah, mewakili rakyat. Itu berarti memberikan kemanfaatan melalui pangkatnya, jadi bupati, jadi camat, jadi gubernur, jadi presiden dan seterusnya. Dengan pangkat tersebut dimanfaatkan untuk memperjuangkan orang Islam. Buat Islam melalui pangkatnya. Atau ada kalanya memberikan kemanfaatan sesama muslim dengan harta. Kalau memang yang dimiliki atau mempunyai harta benda yang banyak, kita memberikan kemanfaatan dengan menggunakan harta. Bil badani, atau dengan menggunakan badan. Kalau harta tidak punya, nasihat belum begitu menguasai, pangkat juga tidak ada, punyanya badan atau tenaga, berikan kemanfaatan terhadap sesama muslim menggunakan tenaga atau badan. Jadi itu termasuk pekerjaan yang utama, tidak ada bandingannya dibanding dengan yang lainnya, kata Nabi. Jadi hadis yang pertama Nabi bersabda seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Amin Allahumma amin. Lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kanjeng Nabi bilang, man asbaha la yanwi az-zulma ala hadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ajri hajjatin mabrurah. Nabi bersabda, man perkali sapa sapane wong asbaha kang isu-isukan sapa man layani iku layani ora niat sapa man azul maningani ngoyo ala hadin ngatasi
mongko den ngapura lahu kaduwe man apa ma barang jana kang nglakoni sapa man waman lan sapa sapane wong iku asbara isu-isuan sapa man iku yang niat sapa man niat nusratal madlumi ing nulungi wong kang den aniaya wa qadha hajatul muslimin lan niat ing nekani hajat wong Islam kanat mongko ono lalu kaduwe man iku kaajri jatin kaya ganjarane wong kang haji mabrur kang mabrur. Nabi bersabda, barang siapa sapa wonge pagi-pagi berniat, jadi nanti tangi turu isuk sudah ada niat tidak akan mendolimi terhadap orang lain. Isuk orang niat mendolimi wong, jika Nabi lufiro lahu majana, akan diampuni segala sesuatu dosa yang sudah dia kerjakan. Jadi kan enak wong orang usah niat mendolimi wong wis di ngapura apa yang atau kesalahan yang sudah dilakukan. Jadi kadang-kadang kan wonten wong kuwi isu tangi terus aku eling wong kae ditelok awan metak. Nah, jadi tangi dulu sudah ada niat untuk mendolimi orang lain. Tapi ketika kita bisa bangun tidur isu sudah tidak ada niat bersih, tidak ada sekali niat untuk jalan, niat untuk mendolimi orang lain, maka itulah kata Nabi akan diampuni segala kesalahan dosa yang telah ia perbuat. Jadi ini seru ilmu ini seperti ini, kita bangun tidur bersih saja, tidak punya niat jelek, insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Nah, seperti ini hadis Nabi ini tidak usah istighfar aja sudah diampuni. Karena dia pagi-pagi sudah tidak mempunyai niat untuk mendolimi orang lain. Itu bedanya wong ini alim, utama orang yang mengerti ilmunya, amal sedikit ganjarannya gede. Tidak usah berbuat banyak, ternyata dosa sudah bisa diampuni. Kalau kita tahu, itulah mahalnya ilmu, itulah sangat berharganya ilmu. Dan orang duit ilmu, ya mungkin biasa-biasa saja. Dia isu orang niat nganiaya wong, tidak niat untuk menganiaya orang, tidak niat mendolimi orang lain, karena dia tidak tahu ilmunya, ya biasa-biasa saja. Mungkin tidak diampuni oleh Allah. Allah mengampuni karena orang tersebut sudah tahu ilmunya, berdasar dari Dewi kajian man asbaha la yamil ma la hadin lufira lahu majah. Hadis selanjutnya kajian Nabi ketika wa man asbaha yanni nusratal madlum wa qadha hajatul muslim kanat salahu ajri hajatin mabrurah. Barang siapa yang pagi-pagi sudah mempunyai niat untuk menolong orang yang terdolimi dan punya niat ingin ingin menekani hajatnya orang muslim, maka orang tersebut diberi ganjaran sama Allah, diberi pahala oleh Allah seperti pahalanya orang yang haji mabrur. Contohnya tadi pagi kita semua
Tadi pagi kita semua sudah niat kepingin nulungi wong. Tadi pagi kita lihat kok aku arep nekani ngaji bersama. Makanya tanggal 17 punya niat seperti itu saja. Niat tidak harus diucapkan, niat di dalam hati. Oh, boleh kita tanggal 17 kok aku nekani ngaji, kok nekani undangan, kok nekani apa aja hajat sesama orang muslim. Maka tidak banyak amal, cukup dengan itu. Kata Nabi, kanat selalu ajri hajatin mabrur, orang tersebut dikasih pahala, diberi pahala Allah seperti pahalanya orang haji mabrur. Berarti kalau tiap pagi kita niat seperti ini, berarti tiap pagi kita mendapat pahala seperti pahalanya orang haji mabrur. Padahal kita tahu jenenge haji mabrur itu angel ora karuan. Sak dunya ini nek wong musim haji itu yang mabrur hanya berapa belas, tidak sampai ratusan, hanya berapa belas. Yang menurut kita ya ulumuddin sing mabrur. Semua orang kepingin haji yang mabrur. Akan tetapi untuk mencapai predikat haji mabrur, masya Allah, bukan main angel. Sementara kita tidak usah repot, tidak usah apa ya, muangel banget. Ternyata dengan niat pagi, niat untuk menolong orang yang terzalimi dan niat ingin menekani hajatnya sesama muslim, oleh Gusti Allah diberi pahala seperti pahalanya orang haji mabrur. Alhamdulillah, semoga kita selalu bisa seperti dawuhnya Kanjeng Nabi ini. Amin Allahumma. Wa qala lan dawuh sebuah anak Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbul ibadi ila Allah ta'ala anfa'un nasi linnas. Utawi luwih dene senengine piwuh kawula ilallahi mungguh Gusti Allah iku anfa'un nasi, luwih manfaate menungso linnasi maring menungso liyane. Wa afdhalul a'mali utawi luwih utamane pira-pira amal iku idkhalus sururi, manjengaken bunga utawa apa yen memokaken berbunga utawa bunga, menampakkan bunga ke wong bahasane ala qalbil mukmini ing atase atine wong mukmin. Ya terudu nolak anggusane wong juruan ing luwih. Aw yaksitu utawa ngilangaken sapa wong anhu saking juruan karban ing keruputan. Aw yakdi utawa nyauri sapa wong lalu krana juruan dailan ing utang. Jadi Nabi bilang, hamba Allah yang lebih disukai oleh Gusti Allah siapa? Adalah anfa'un nasi linnas, orang yang lebih manfaat, orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang-orang lain. Jadi kita bisa termotivasi dari hadis ini, kita bisa menjadi manusia yang bisa bermanfaat kepada manusia lain. Jadi kudunya dari wong sing iso manfaati dari wong liya. Nek dari wong kok ora iso manfaati wong liya, mendingan ora dadi wong. Jadi manusia ora manfaati manusia itu paku apa? Anane Gusti Allah kaya manusia itu bisa manfaatkan manusia
seneng ning gone menungso sing iso manfaat di gone menungso liyane. Apapun bentuknya kemanfaatan. Karena banyak menungso kuwi sing dadekno rekoso menungso liyane. Wis ora manfaati justru sebaliknya dadekno rekoso menungso liyane. Wong Jawa ngarani menungso itu paling cuek keleno menungso liyane. Perlu enggak. Betul, dia ini usaha anaknya nyeri lebih wong bae. Ayo. Jadi mudah-mudahan langkah-langkah kita, ucapan-ucapan kita, gerak-gerik kita ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat kepada sesama manusia. Allahumma amin. Hal ini tidak akan bisa ketika kita tidak mempunyai ilmunya. Maka mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat. Saya nasihati pada diri saya sendiri dan umumnya pada kita bersama. Mudah-mudahan dengan ngaji bareng seperti ini dibarengi kalih hidayahipun Gusti Allah, dibarengi kalih inayahipun Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya wa afdhalul amal yang lebih utamanya amal ya. Amal itu banyak sekali, ono sing biasa, ono sing utama, ada yang lebih utama. Nah ini yang paling nomor satu, yang lebih utama. Apa di antara amal-amal yang lebih utama menurut Kanjeng Nabi adalah idkhalus surur, manjingaken rasa bunga terhadap orang lain, nyenengke wong. Itu adalah amal yang paling utama. Jadi kadang-kadang yo ora modal nyenengke wong. Contone ngene. Apa ya? Hampir ketemu wong terus mesem iki mesti wong seneng, wis nyenengke wong. Nah, contoh lagi, kita ketemu teman, ketemu wong, terus wong mau misale kondo, mau ning gone alun-alun kuwi misale ono pengajian. Kalau mau pengajian kan misalnya, kita tidak jadi orang seperti itu. Nek kita itu ingin nyenengke wong, cukup dengan menjawab, matur nuwun aku dikabari. Ini pasti orang yang ngabari tersebut pasti atine seneng. Inilah idkhalus surur. Tapi kadang-kadang ono wong digadani kan sesuk ono pengajian di alun-alun. Niki nek wong rada gawe wis ngerti aku. Sehingga orang yang memberi berita, orang yang beri kabar tersebut jengkel. Nah, orang tadi ganjar, cacanya ngomongin iya matur nuwun, orang pakai modal. Dari buat ngerti aku malah ketone ngotot. Jadi kan atur sing halus sing matur nuwun aku dikabar. Itu halus. Contoh banyak sekali contoh-contoh. Jadi ini ya bagaimana kita bisa membuat orang itu senang, itu namanya halus. Itu menurut Kanjeng Nabi adalah afdhalul amal, termasuk lebih utama-utamanya amal. Kemudian yadrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan. Ada kalanya menolong wong sing luwe dikei mangan iso dadi ilang gurine. Ngeleh kei roti siji kan nyenengke ngilangke rasa laparnya orang lain, itu termasuk afdhalul amal.
Dan ini kadang-kadang banyak orang minta-minta memakai, kita sulit untuk itu wong luwe temenan atau kadang yang itu pekerjaan. Jadi sekarang ini agak sulit seperti itu. Oke. Nah, tapi kita lihat saja mana orang-orang yang betul-betul kelaparan, ya, wong seran duwi sing ora sing pangan, kita bisa memberi, bisa menolak kelaparan mereka, itu termasuk afdhalul amal. Atau yakshifu anhu karban, orang yang bisa menghilangkan rasa susahnya orang lain, membantu memberi solusi kepada orang lain, itu ternyata menurut Nabi adalah afdhalul amal, amal yang lebih utama daripada amal yang lain. Jadi ini cara bahasanya kita orang yo apa namanya kaya sama yang bikin itu jenenge memberikan solusi apa jenenge memberikan solusi pada orang lain sehingga menghilangkan kerupakan kesusahan orang lain bisa menjadi padat, bisa menjadi mendapat jalan keluar. Itu termasuk afdhalul amal. Kemudian awyak dilahu dainan, gelem bayarke utange wong. Nah, iso. Itu juga termasuk afdhalul amal. Kemudian kata Nabi Dawud, wa khoslatani la syai'a atau hazu akhbas, utawi rong perkara, utawi rong perperti, iku la syai'a ora ono suwiji-wiji, iku akhbas luwih jember. Ada dua pekerti, ada dua perkara yang tidak ada bandingannya jeleknya atau kejinya dibanding dengan dua perkara ini. Apa? Minhuma asyirku billah, adalah musyrik terhadap Allah atau mensekutukan Allah. Ora ono perkara sing bandingi jembere eleke kejine dibanding daripada mensekutukan Allah. Berarti mensekutukan Allah itu suatu perbuatan yang paling jelek, paling kecil, tidak ada bandingannya kecilnya. Yang bahasa Jawa itu orang bandingannya jemberi, musyrik atau mensekutukan Allah. Nah, kalimat musyrik ini juga ada kriteria-kriterianya. Kata Nuhun Sewu, ada orang yang mengatakan untuk nganggo akik jadi musyrik, nganggo keris jadi musyrik. Nah, itu yang perlu didandani. Akik yang api dienggo kok jadi musyrik. Duwe keris aku yang duwe keris kok jadi musyrik. Tidak ada, semua tinggal yang melakukan. Kanjeng Nabi yang duwe pedang kok musyrik? Ya tidak, seperti itu. Jadi musyrik adalah perbuatan yang paling jember, paling keji, tidak ada bandingannya kejinya. Yang pertama itu. Yang kedua, wadurru bil muslimina, gawe kemelaratan bil muslimina kelawan piro-piro muslim. Di abdanihim air dalam piro-piro badane muslimin, awam walihim atau piro-piro bondone muslimin. Jadi yang kedua adalah membuat kerupekan, membuat mudarat, membuat kangelan terhadap sesama muslim. Itu perbuatan yang sangat keji, tidak ada bandingannya kejinya. Ternyata padahal membuat sering mudarat orang lain itu masyarakat gampang terjadi.
baik itu menyakiti atau gaya piloro awani atau ngel-ngel bondoni macam-macam, itu perbuatan yang sangat kecil, tidak ada bandingannya. Jadi membuat sakit, membuat piloro, membuat mudarat sesama muslim. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dua perkara itu tidak ada bandingannya kecilnya, yaitu musyrik dan membuat mudarat pada sesama muslim. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, mongko ing situ sekabian yang pira-pira perintah Allah Ta'ala iku turja'u den balekaken apa awamir ila khoslataini maring rong pekerti. Semua perintah-perintahnya Allah itu terfokus kumpul pada dua perkara. Satu, at-ta'dhimi lillahi, badal sang lapat ila khoslataini, ngagungaken Allah Ta'ala. Semua perintah-perintah Allah itu intinya adalah semua pekerjaan melaksanakan perintahnya Allah itu intinya adalah karena mengagungkan Allah. Kita melakoni sholat karena ta'dzim lillah, mengagungkan Allah. Kita melakoni poso, melakoni zakat, melakoni haji, melakoni sholat, semua karena mengagungkan kepada Allah, mengagungkan perintahnya Allah. Wa syafa'atu lan welasan khalqihi maring makhluki Allah, dan memberikan belas kasihan terhadap makhluknya Allah. Contohnya dikai zakat, sholat pun juga demikian. Semua perintah Allah yang kita laksanakan ini bersumber karena ta'dzim lillah dan syafaqah li khalqih. Atau ta'ala seperti dari Allah Ta'ala, aqimus sholata wa atuz zakata, dirikanlah sholat dan berikan zakat. Ini bentuk ta'dzim lillah dan syafaqah li khalqih. Ta'dzim terhadap Gusti Allah, mengagungkan Allah dan memberikan rasa kasih sayang terhadap makhluknya Allah, yaitu memberikan zakat. Ada yang kekurangan diberi zakat, ada yang miskin, fakir, riqab, sabilillah, ibnu sabil, terus apa lagi, alam, goreng. Ini ketika kita atuz zakat, memberikan zakat adalah bentuk dari wasyafaqatu li khalqihi, memberikan belas kasihan terhadap makhluknya Gusti Allah. Kalau aqimus shalah, kita memberikan sholat adalah ta'dzimu lillah, mengagungkan terhadap Allah, memenuhi perintahnya Gusti Allah. Wa qali ta'ala, dan Allah Ta'ala, usykur li wa liwalidayka, syukurlah terhadap saya, jadi Gusti Allah, dan pada kedua orang tua Anda. Jadi syukur Gusti Allah karena takdir kepada Allah. Kemudian liwalidayka, syukur terhadap orang tua, bentuk belas kasih terhadap makhluknya Gusti Allah. Jadi kumpul di kita melakukan perintah-perintah Allah itu berkumpul di dua perkara itu, yang ta'dzim terhadap Gusti Allah dan syafaqah terhadap makhluknya Gusti Allah. Ruwiya dan cerita akan Uwaisin saking Uwais al-Qarni, wali ibn Gusti Allah. Ada yang namanya Uwais al-Qarni, itu wali ibn Gusti Allah, kekasihnya Gusti Allah.
Anahu Uwais al-Qarni iku kala dawuh sapa Uwais al-Qarni marartu liwat sapa ingsun tiba di syahatai dalam setengah kelatan ingsun dirohibin kelawan ketemu rohib atau pendito fakultu mengucap sapa ingsun ya rohibu rohib ma awal darajatin seorang pendeta ditanya sama Uwais al-Qarni. Pendeta takon ma awal darajatin ya koha al-muridu kola rotul mazari ma itu apa awal darajatin utawi kawitan derajat yarko kan munggah hari derajat sapa al-muridu wong kang ngarepaken akhirat. Seorang Uwais al-Qarni bertanya pada seorang pendeta, "Nun sewu, apa yang pertama derajat yang bisa menaikkan seorang jenenge orang yang murid, seorang murid atau orang yang mengharapkan akhirat bisa mencapai derajat yang lebih utama itu apa? Yang pertama, qala dawu sapa rohib rotul mazlimi yaitu nolak piro-piro ngani ngoyo nolak dolim menghindari berbuat dolim. Apa sih dolim itu? Kata dasar dolim jadi definisi daripada dolim adalah menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ini sebagai dolim. Nek wong iki kudune api, kono ora api iki jenenge dolim. Nek wong Islam iki kudune salat, kono Islam ora salat jenenge dolim. Ngoten mawon. Angger ana wong yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu jenenge dolim. Contohnya meneh, nek kopiah atau apa yang menjelaskan ngarani apa nih picis iki kan gone nek gone sirah, kono picis dek yang sikil berarti dolim, meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Oke, mudah-mudahan kita dengan ngaji ini mudah-mudahan bisa termotivasi, bisa melaksanakan hal-hal yang terbaik sesuai dengan arahan Rasulullah Muhammad SAW dan memenuhi perintah-perintah daripada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah di dunia wal akhirah. Kita sampai di sini dulu, mudah-mudahan di bulan yang akan datang kita diberi panjang umur, bisa bertemu bersama-sama lagi, ngaji bersama-sama lagi. Amin Allahumma amin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah pada ngaji pitulasan kali ini kita telah mengaji dan makalah yang pertama dan kedua kita masuk beribadah. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai bisa kita resapi dan menjadi sikap kita di dalam menghargai terhadap orang lain dengan beberapa hal yang tadi sudah kita dengarkan secara bersama-sama. Semoga sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai dapat kita resapi dan kita mutolaah, karena ini sungguh bermanfaat. Inilah merupakan Tariqatun Nabi Tolabul Nabi. Jadi kata juga itu Tariqatun Nabi Tolabul Nabi. Ini adalah bagian Tariqah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja untuk pengajian kita kali ini. Kita akan lanjutkan pada bulan depan yang diterusan pada bulan yang akan datang. Untuk pengajian ini kami mohon doa dari Bapak Kiai Abdullah MPAC Kecamatan Kendal. Monggo Pak Kiai Masyuri. Terima kasih. Kami umumkan ada dua undangan. Yang pertama adalah besok pada tanggal 18